Math Lovers. Modus data kelompok. Jadi apa yang dimaksud dengan modus? Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat atau sekelompok data. Kalau pada data tunggal seperti ini, frekuensi yang paling banyaknya yaitu 32, maka modusnya adalah 80. Lalu bagaimana dengan data kelompok? Yaitu dengan menggunakan rumus. Untuk rumusnya mari kita lihat dari berbagai sumber berikut. Yang pertama yaitu pada buku aplikasi statistika dalam penelitian yang ditulis oleh dosen UPI Bandung menyatakan rumus modus sebagai berikut. Yang kedua pada buku pengantar statistika yang ditulis oleh dosen STKIP PGRI Jombang menyatakan rumus modus sebagai berikut. Yang ketiga yaitu pada buku pengantar statistika pendidikan yang ditulis oleh dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan rumus modus sebagai berikut. Nah, ada dua rumus ya. Jadi pada rumus-rumus ini terdapat perbedaan simbol atau notasi. Mungkin jika kita menemukan sumber referensi yang lain lagi, kita akan menemukan rumus dengan notasi yang berbeda lagi. Tetapi notasi yang berbeda tidak akan memberikan perbedaan pada hasil akhir. Jadi bebas mau pakai yang mana rumusnya, hasil akhirnya akan tetap sama. Misalnya di sekolah, guru kalian menggunakan rumus ini juga boleh. Dengan MO adalah modus data berkelompok, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan I adalah panjang interval. Oke, sekarang ke contoh soal yang pertama yaitu modus data tersebut adalah titik-titik. Nah, langsung aja masukin ke rumusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. MO sama dengan TB. TB itu tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modusnya yang mana? Kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya 23 berarti kelas modusnya yang ini. Nah, berarti TB-nya atau tepi bawahnya 71 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 70,5. Ditambah D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modusnya 23 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya 10. Berarti 23 dikurangi 10 itu sama dengan 13. Per D1-nya 13 ditambah D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modusnya 23 dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya 14, itu sama dengan 9, lalu dikali I, atau panjang kelas. Nah, panjang kelas itu dari sini ke sini panjangnya berapa? Yaitu 6. Nah, jangan dikurangi, kalau dikurangi dapatnya 5, jadi dihitung aja, 53, 54, 55, 56, 57, 58, itu ada 6. Lalu MO sama dengan 70,5 ditambah 13 per 22 dikali 6. MO sama dengan 70,5 ditambah 3,55. MO sama dengan 74,45. Jadi modus data tersebut adalah 74,45. Soal selanjutnya. Diketahui modus data tersebut adalah 73. Nilai M adalah titik-titik. Nah, bagaimana kalau justru modusnya yang diketahui? Dan di sini kita disuruh untuk mencari nilai M. Apakah dengan mencoba-coba? Ya bisa saja, tapi itu akan memakan waktu lama. Dan bagaimana jika soalnya uraian? Maka kita harus menggunakan langkah-langkah yang logis sebagai berikut. Ya masukin aja ke rumusnya, yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. MO-nya atau modusnya 73 sama dengan TB itu tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modusnya yang mana? Kita lihat, modusnya kan ini 73. Nah, 73 itu masuknya ke kelas yang mana? Yaitu yang ini kan. Nah, berarti kelas modusnya yang ini. Berarti tepi bawahnya 71 dikurangi dengan 0,5, itu sama dengan 70,5. Ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya 32 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu M, berarti 32 dikurangi M. Per D1-nya 32 dikurangi M ditambah D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti frekuensi kelas modusnya 32 dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya 20. 32 dikurangi 20 itu 12. Dikali I, itu panjang kelas. Nah, dari sini ke sini panjangnya berapa? Berarti 10. Nah, ingat jangan dikurangi. Lalu 73 sama dengan 70,5 ditambah 32 dikurangi M-nya dikali dengan 10 menjadi 320 dikurangi 10M. Lalu yang bawahnya 32 ditambah 12 itu sama dengan 44 dikurangi M. Lalu 320 min 10M per 44 min M sama dengan 73 dikurangi 70,5. Lalu kedua ruas dikalikan dengan 44 min M menjadi 320 dikurangi 10M sama dengan 73 dikurangi 70,5 itu 2,5 dikali 44 min M. Lalu 320 min 10M sama dengan
2,5 dikali 44 itu 110. 2,5 dikali min M itu min 2,5 M. Lalu 10M dikurangi 2,5 M sama dengan 320 dikurangi 110. 7,5 M sama dengan 210, M sama dengan 28. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, 28.